Selamat sore. Berikut untuk pengujian inverter Rakmon 2000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Dan di sini untuk nomor ordernya langsung saja kita ujikan. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingan yang ada di dalam inverter Rakmon ini ya. Oke, sebelum itu saya jelaskan untuk cara menyalakannya. Ya, terdapat dua buah MCB ya, di sini MCB baterai dan MCB softar. MCB softar kita nyalakan terlebih dahulu, kemudian MCB baterai kita nyalakan. Setelah itu MCB softar kita off kan, dan setelah itu inverter kita nyalakan ya di sini. Oke, di sini inverter sudah menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk settingan-settingan yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya. Karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada parameter AC input ya. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini untuk cara settingnya cukup mudah sekali. Semisal kita ingin menyeting di 250 volt, maka cukup tekan angka 25 seperti ini dan dicentang ya. Karena di sini sudah berkalian 10. Jadi untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya ya. Sini semisal 270 kita cukup tekan angka 27, lalu kita checklist atau kita centang ya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian, di sini plug dan float sudah kita sesuaikan ya untuk settingannya di sini. Dan untuk arus pengisian di sini di 5 ampere. Di sini minimal di 5 ampere ya, dan maksimal di 40 ampere untuk arus pengisiannya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini. Kemudian di sini ada pengaturan baterai ya. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini sudah kita sesuaikan untuk baterainya ya, untuk sistem 48 volt ya. Kemudian di sini kita kembali, kita ke menu selanjutnya yaitu adalah prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Di sini kita bisa pilih salah satu untuk menu prioritas ini. Kemudian kita kembali, kita ke menu selanjutnya yaitu ada pengaturan ATS ya. Di sini ada VR recovery dan LVD. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan. Dan di sini LVD nanti ketika baterai berada di tegangan 46 volt, maka secara otomatis nanti akan berpindah ke PLN. Nanti kita akan ujikan untuk perpindahannya ya. Oke, di sini kita kembali. Dan di sini juga bisa disetting ya sesuai dengan keinginan. Kemudian kita kembali. Kemudian di sini ada menu bahasa ya. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini. Kemudian kita ke adjust belum kita gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Dan di sini ada tentang, kita bisa lihat untuk nominal daya di 2000 watt ya. Kita nominal output di 220 volt. Oke, kita kembali dan kita akan ujikan. Di sini input PLN saya nyalakan. Oke, di sini input PLN sudah masuk. Kemudian saya akan turunkan tegangannya. Tadi di tegangan 46 volt ya. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini prioritas masih DC priority ya, atau prioritas inverter ya. Kemudian di sini saya naikkan tegangannya. Tadi HVR recovery di 51 volt ya. Di sini. Oke, di sini 51 volt. Sini seharusnya sudah berpindah ke inverter, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit ya untuk lakukan perpindahan. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini kita akan ubah prioritasnya menjadi prioritas AC atau PLN ya. Dan di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, ya, maka secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya. Dan di sini untuk chargingnya kita ubah lagi prioritas ke DC. Kemudian di sini saya simulasikan ketika baterai habis ya. Di sini saya turunkan lagi baterainya. Oke, di sini saya simulasikan ketika baterai habis. Kemudian untuk chargingnya sendiri kita harus ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Di sini kita ubah prioritasnya prioritas AC untuk lakukan charging ya. Kita tunggu sampai charging. Oke, di situ mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal ya. Untuk chargingnya di sini kita bisa lihat. Oke, bisa untuk chargingnya. Oke, naik terus. Tandanya berfungsi dengan normal ya. Charging dari PLN di sini. Oke ya, bisa di situ charging perlahan ya. Oke, bisa ya di sini. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan pindahkan ke prioritas DC kembali untuk lakukan pengujian beban ya. Oke, di sini saya akan menyalakan baterainya. Oke, baterai sudah saya nyalakan. Input PLN saya off-kan terlebih dahulu ya. Oke, dan untuk langkah selanjutnya di sini saya akan bebani menggunakan beban pemanas dan juga beban blower. Di sini saya bebani menggunakan beban pemanas terlebih dahulu ya. Oke. Ini terbaca kisaran 1200-an watt. Bisa lihat 1200 ya. Oke, kemudian saya ganti menggunakan beban blower. Oke, 1900-an watt ya di situ. Ditambah 2000 watt. Tambah lagi 2300-an. Ini ditambah 2500 ya. Inverter off karena ada kelebihan beban. Dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Dan ini dia inverter sudah hidup kembali. Dan untuk selanjutnya kita nyalakan kembali input PLN untuk lakukan pengujian beban juga ya. Oke, input PLN sudah saya nyalakan. Kemudian prioritas kita ganti ke prioritas AC. Oke, di sini sudah berpindah. Kemudian di sini saya coba ujikan atau saya simulasikan ketika menggunakan beban dari PLN ya. Oke, di sini kisaran 1000 watt. Dan di sini saya simulasikan ketika baterai ini, mohon maaf, PLN padam. Oke, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, maka secara otomatis di sini langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini saya informasikan ya, ketika nanti di sini beban
kisaran 100-an watt, maka di sini tidak akan terbaca ya di LCD ini. Dan di sini untuk bebannya sendiri akan terbaca di kisaran 200 atau 300-an watt ke atas ya. Jadi nanti ketika beban berada di 100-an watt, maka tidak akan tampil di dalam LCD ini ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 2000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.